kesiapannya vaksin. Saya juga lupa nanya, Om Jo tuh udah daftar vaksin apa belum, Om Jo? Saya belum vaksin itu. Karena belum masuk usia, batas usia, karena masih di bawah umur ya? Oh, di bawah. Bukan dong, lanjut dong. Lanjut umur dong. Tapi Kak, ini vaksinnya emang membingungkan sih. Kenapa bingung? Ada kemarin tuh saya lihat-lihat. Kamu apa juga bingung dipikirin? Iya, karena gini Kak, ini kan kita dapatnya Sinovac nih di awal-awal nih. Iya, sedangkan iya, negara-negara kaya itu dapatnya tuh Pfizer duluan. Wah, ini kayak ibaratnya tuh negara-negara lain kita kasih beras pulen, kita dapat raskin dulu gitu. Yang batunya gede-gede gitu. Kan alasannya ada sebenarnya. Kenapa? Alasannya karena gak ada duit aja udah. Terus ini lagi Kak, ada juga tuh orang bilang kan, kita kan vaksin buat herd immunity. Setelah 2 kali, habis itu kekebalan terbentuk, boleh dong harusnya kita udah lepas masker. Ini 2 kali karena Sinovac dosisnya 2 kali. Iya, 2 kali kan. Kita udah boleh lepas masker, kita udah boleh nongkrong. Karena kalau sama saja kita habis vaksin nih, terus tetap pakai masker, tetap nggak boleh nongkrong, tetap nggak boleh keluar rumah. Ya ini kayak kita udah nikah, tapi tetap nggak bisa sentuhan gitu. Ya buat apa nikahnya gitu? Iya dong. Ini gimana sebenarnya? Oke. Tadi kita kan sudah bahas beberapa hal mengenai kekhawatiran soal vaksin yang ada di Indonesia. Sekarang kita tanya kalau sudah divaksin terus bagaimana gitu ya? Ya udah kalau gitu aku undang deh ada Prof. Kusnadi dari Ketua Riset Uji Klinis sama Prof. Amin Kepala Lembaga Biologi Molekuler dari Eijkman. Halo Prof. Kusnadi dan Prof. Amin. Terima kasih ya sudah gabung. Ini mohon maaf nih, biasanya tiap Nitya undang ada aja biasanya yang bertanya-tanya banyak. Jadi kali ini pertanyaan banyaknya justru datang dari Mamat nih Prof. Kus dan juga Prof. Amin. Mamat tadi pertanyaannya yang pertama ya Mat ya. Kenapa sih Sinovac? Kenapa kita sebenarnya kan akan dapat kita sudah pemerintah sudah deal untuk dapat Pfizer yang ya. Lain, kan, pertimbangannya banyak. Masa tuduhannya Mamat gini, itu kan karena kita duitnya kurang katanya gitu. Kita kan punya pabrik vaksin di sini ya, namanya Bio Farma. Betul. Bio Farma ini udah melakukan vaksin ke 140 negara. Nah, saat ini Bio Farma kerjasama dengan Sinovac. Ini kan dari Cina. Pertama kali ini adanya di Cina, bukan di USA, di Cina. Pertama kali penyakit ini dari awalnya fase 1, fase 2 itu di Cina semua penelitian ini. Nah, ketiga itu di Indonesia. Nah, Indonesia bersama-sama dengan Brazil, bersama-sama dengan Turki, bersama-sama dengan Uni Emirat Arab melakukan uji klinis fase 3. Kalau uji klinis fase 3 udah selesai, itu artinya vaksin ini bisa dijual ke mancanegara. Kemudian masalah harga, saya rasa harganya Sinovac ini mahal kok ya dibandingkan yang lain gitu loh. Dibandingkan dengan Pfizer, Prof? Karena kan ada, kalau Pfizer yang kami ketahui adalah memiliki kebutuhan seperti storage ya, penyimpanannya harus khusus karena harus disimpan di bawah suhu minus 70 derajat kalau tidak salah ya, Prof ya? Bedanya dengan Sinovac, kalau Pfizer itu kan itu jadi dibikin dari ininya apa? Kalau kita kan, kalau yang Sinovac itu inactivated. Oke. Ya, inactivated. Kalau Pfizer itu, aduh kok jangan lupa tuh, Prof. Amin dari mana? Mungkin Prof. Amin bisa bantu. Dari RNA. Oke. Nah, kelebihannya apa RNA itu? Kalau bikin bisa sekali banyak gitu loh. Karena dia dengan sedikit dari inti sel diambil RNA-nya, itu dengan lokasi yang nggak begitu perlu gede, dia udah bisa bikin banyak ya vaksinnya. Kalau Sinovac, dia itu kuman yang dimatikan, dia perlu peralatan lebih gede-gede dan sebagainya, sehingga bikin vaksinnya itu jadi lebih banyak tempat. Nah, kalau harganya rasanya sih Sinovac ini mahal gitu loh ya. Karena kalau Pfizer itu kena bikinnya sekali banyak,
mungkin lebih murah begitu loh. Jadi jangan diotor udah harga. Berarti kita negara kaya, yang lain negara miskin dong, Amerika dan Thailand, karena kita bisa beli lebih mahal. Tapi saya mau ke Prof Amin. Kita berbicara ini Sinovac, Cina, terus Pfizer dari negara lain. Punya kita sendiri gimana nih merah putih? Ya itu yang harus kita bicarakan. Jadi intinya pertama, pemerintah Indonesia sudah bertekad bahwa harus menyediakan vaksin untuk rakyatnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus tahu berapa jumlah vaksin yang harus disediakan untuk negara sebesar ini. Ya. Udah ada hitungannya, semua orang udah tahu pasti jatuhnya kira-kira 350 juta dosis. Ya, karena kan 175 juta orang yang harus divaksinasi, satu orang 2 kali. Jadi minimum ada 350 juta dosis, ditambah ada inefisiensi, ada kerusakan dan sebagainya. Jadi total minimum harus 400 juta dosis yang harus disediain. Nah, siapa yang bisa deliver dalam waktu singkat? Nggak ada. Nah, jadi kapasitas dunia juga di seluruh dunia untuk pembuatan vaksin itu masih di bawah kebutuhan. Nah, jadi satu komitmen kita adalah kita harus bisa bikin vaksin sendiri. Nah, sebetulnya program vaksinasi Indonesia itu ada 2 jalur. Jalur utamanya adalah vaksin sendiri, vaksin merah putih ini. Ya, tetapi kita tahu bahwa sebelumnya kita sama sekali belum punya pengalaman untuk bikin vaksin sendiri. Ya, walaupun kita punya pabrik vaksin Bio Farma yang sudah berpuluh-puluh tahun, tapi belum pernah dibuat dari nol. Nah, saat ini kita buat dari nol. Dari sama sekali betul-betul kita desain sendiri, kemudian kita teliti sendiri semua proses, dan yang proses itu, proses R&D-nya biasanya makan waktu 3-5 tahun. Tapi untuk pandemi ini kita hanya dikasih waktu 1 tahun. Ya, 12 bulan. Karena bekerjaan dengan waktu ya Prof ya. Tentunya pertanyaan semua orang, termasuk orang-orang seperti Mamat yang nggak sabaran pengen langsung divaksin gitu. Karena apalagi lebih bangga kalau misalnya pakai vaksin buatan Indonesia gitu. Pertanyaannya adalah sejauh mana targetnya dan kapan kira-kira vaksin merah putih ini bisa menjawab harapan dan kebutuhan tentunya. Gitu. Betul. Ya. Jadi menjawab pertanyaan pertama tadi, kita udah tahu bahwa bikin vaksin sendiri ini butuh waktu, dan sejak awal juga WHO memprediksi dibutuhkan minimum waktunya 18 bulan, ya dari nol ya. Nah, kita kan mulai bulan April yang lalu, dan untuk pengembangan kita semuanya menyadari bahwa tidak mungkin kita akan selesai dalam waktu 1 tahun sampai dipasarkan. Ya, karena kalau kita membandingkan dengan Cina, dengan Amerika, mereka sudah punya pabriknya, sudah punya laboratoriumnya, sudah punya platformnya, bahwa mereka sudah punya pengalaman sebetulnya waktu membuat vaksin SARS yang pertama kemarin. Jadi mereka tinggal ganti aja. Ya. Nah, tadi Prof sudah menyebutkan perlu fasilitas segala macam. Tapi sudah ada dalam programnya, jadi sambil menunggu vaksin merah putih tersedia, apabila ada vaksin dari luar negeri yang sudah siap dan sesuai dengan persyaratannya dari Badan POM, maka itu bisa diberikan. Didahulukan ya. Oke. Ya. Yang sedang dibahas, sedang dinanti karena ditunda distribusinya kan adalah vaksin AstraZeneca ya, Prof Amin dan juga Prof Kusnadi. Bagaimana nih kelanjutannya nanti untuk masyarakat yang memang sudah mengantri karena sudah ada 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia. Nitya mau tanya soal itu, bagaimana rencananya nanti dan ada berapa banyak vaksin lagi, karena kita punya beberapa produsen vaksin juga yang akan masuk ke Indonesia ya. Dan bagaimana nanti rencananya, karena pemerintah sudah mengizinkan tidak melarang mudik gitu ya, tidak melarang mudik, padahal sekarang jumlah yang tervaksinasi juga masih jauh, ya betul, masih di bawah standar, masih jauh. Nanti kita akan bahas soal ini ya, Prof Amin, Prof Kusnadi, jangan kemana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Memang betul-betul dari perusahaan yang membuat expired date-nya kapan. Vaksin merah putih harus disediakan untuk masyarakat Indonesia, harus dijamin halal.